Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aulia Zahra dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hukum acara. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan atau menyebutkan anggota dari kelompok 7 yang berisikan yang pertama Noviarini Rahmawati, yang kedua Mela Nurul Badriyah, yang ketiga Mida Kurota Akyun, yang keempat Fadli Faujan, dan yang kelima adalah saya sendiri Dewi Aulia Zahra. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi hukum acara. Nah, hukum acara itu apa sih? Hukum acara adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Atau hukum acara adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara untuk mengajukan suatu perkara kepada pengadilan dan mengajukan bagaimana tata cara hakim melakukan putusan. Nah, hukum acara itu ada dua. Yang pertama hukum acara perdata dan yang kedua adalah hukum acara pidana. Nah, kita masuk yang pertama adalah hukum acara perdata. Hukum acara perdata. Nah, hukum acara perdata itu apa? Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur atau memuat tentang bagaimana cara mengajukan suatu perkara perdata, kemudian hakim melihat atau bagaimana cara mengadili perkara tersebut dan bagaimana hakim mengeluarkan putusan terhadap perkara tersebut. Nah, selanjutnya sumber hukum perdata itu apa aja? Yang pertama adalah Reglamen Indonesia tahun 1848. Yang kedua adalah RBG nomor tahun 1927 nomor 277. Yang ketiga adalah RP. Yang keempat adalah Undang-Undang nomor 3 tahun 2004, Undang-Undang nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Selanjutnya yaitu asas-asas hukum perdata. Asas-asas hukum perdata yang pertama adalah peradilan bersifat umum, yang kedua hakim bersifat pasif, yang ketiga adalah mendengarkan dari kedua belah pihak, dan yang keempat yaitu penyelidikan dari dua badan instansi, yang kelima adalah pengawasan putusan lewat kasasi, dan yang terakhir adalah peradilan dengan membayar biaya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara atau prosedur hukum acara perdata? Nah, yang pertama yaitu mengajukan perkara baik secara tulisan maupun lisan. Nah, yang kedua adalah memanggil pihak-pihak tertentu secara patut. Nah, yang ketiga putusan bisa langsung diberikan ketika melalui perstek ketika ada pihak tertentu yang dipanggil secara patut itu tidak datang setelah dipanggil 3 kali berturut-turut. Nah, yang selanjutnya yaitu ketika kedua belah pihak yang dipanggil secara patut datang, maka mereka akan diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai perkara tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah hakim mengeluarkan putusan setelah hakim mendengarkan jawaban dan pembelaan dari kedua belah pihak yang dipanggil secara patut. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum acara pidana. Hukum acara pidana itu apa sih? Hukum acara pidana adalah peraturan yang dibuat oleh negara dengan hal adanya diduga pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Yang selanjutnya yaitu sumber hukum pidana itu adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1951. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana sih prosedur atau pelaksanaan mekanisme hukum acara pidana. Nah, yang pertama itu adalah penyelidikan. Nah, penyelidikan itu dilakukan oleh penyelidik ketika ada laporan atau dugaan terhadap pelanggaran undang-undang pidana. Kemudian yang selanjutnya penyelidik itu malah mencari bukti atau menanyai tersangka atau diduga yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Nah, ketika sudah mempunyai bukti dan melakukan penanyaan terhadap tersangka yang diduga tersebut, maka akan dilakukan yang kedua yaitu penangkapan. Nah, penangkapan itu dilakukan ketika sudah ada bukti dan ada surat untuk melakukan penangkapan. Nah, yang ketiga adalah penahanan. Penahanan juga adalah ketika sudah ditangkap yang diduga menjadi tersangka tersebut, dilakukan penangkapan ketika sudah ada surat yang keluar. Nah, yang keempat yaitu adalah mengadili di muka sidang pengadilan. Nah, suatu pelanggaran terhadap undang-undang pidana tersebut oleh
ketika sudah dilakukan penyelidikan oleh penyelidik dan sudah didapat oleh jaksa penuntut umum dan diberikan kepada pengadilan tinggi, dan ketika tersangka sudah diberikan surat panggilan ke pengadilan tinggi, maka pengadilan bisa dilakukan. Nah, setelah ada di pengadilan tinggi, tersangka dan jaksa penuntut umum itu diberikan oleh hakim dipersilakan untuk memberikan atau membeberkan bukti, dan si tersangka juga diberikan oleh hakim untuk bisa membela dirinya. Nah, selanjutnya ketika hakim sudah melihat pembelaan dan penuntutan, bukti-bukti yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, hakim kemudian memberikan putusan terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap undang-undang pidana tersebut. Nah, selanjutnya akan diberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, akan dinyatakan bersalah atau tidak. Nah, yang selanjutnya adalah badan peradilan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah peradilan umum, yang kedua adalah pengadilan agama, yang ketiga adalah pengadilan militer, dan yang keempat adalah pengadilan tata usaha negara. Nah, pengadilan umum ini adalah pengadilan yang berisi pengadilan untuk masyarakat pada umumnya ketika melakukan pelanggaran. Nah, sedangkan pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara adalah pengadilan khusus yang mengadili suatu perkara-perkara khusus yang mengenai terhadap pengadilan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah upaya hukum. Upaya hukum itu ada 4. Yang pertama adalah persjet, yang kedua adalah banding, yang ketiga adalah kasasi, dan yang keempat adalah peninjauan kembali. Nah, yang pertama adalah persjet. Persjet itu adalah upaya hukum terhadap perstek. Jadi ketika dikeluarkan hakim yang perstek yang tadi, ya ketika orang yang dipanggil secara patut tidak datang 3 kali berturut-turut, maka bisa diajukan persjet. Nah, yang kedua adalah banding. Nah, banding itu adalah upaya hukum yang dilakukan ketika seseorang kalah pada pengadilan tinggi tingkat pertama. Nah, yang ketiga adalah kasasi. Kasasi adalah upaya hukum yang dilakukan ketika seseorang kalah pada pengadilan tinggi tingkat pertama. Ketika dia kalah pada saat banding, maka dia akan mengajukan kasasi. Nah, yang terakhir adalah peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah putusan hakim meninjau kembali putusan yang telah diberikan kepada seseorang yang dikatakan kalah pada pengadilan tinggi. Nah, ketika ada bukti yang baru, tapi bukti baru yang tidak disampaikan pada pengadilan terakhir, dan bukti tersebut bukan bukti baru dibuat tapi baru ditemukan, maka pengadilan tersebut bisa melakukan peninjauan kembali. Nah, sekian dari saya materi presentasi tentang hukum acara. Terima kasih banyak sudah menyimak dan melihat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.